Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Poi semua. Jumpa lagi di Point of Interest, jelajahi perspektifmu di Poi. Ya, hari ini kita kedatangan tamu. Yang satu sudah pernah kesini dan yang satu lagi baru kita undang karena mereka berdua bapak-bapak ini akan mengadakan event. Tapi masih tetap sama kontennya street fotografi. Iya. Tapi kita pengen tahu dulu, kan kemarin sudah dijelaskan ya sama oleh Kang Denny ya tentang street fotografi itu apa, komunitasnya bagaimana ya waktu itu. Tapi kita mau ngulas sedikit tentang street fotografi. Sebelum masuk ke eventnya. Mungkin Pak Arif di sini bisa menjelaskan bagaimana terminologi mungkin yang disepakati atau dipahami oleh Pak Arif dan kawan-kawan mengenai street fotografi ini bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Betul, nuhun sudah diundang ke acara POI ya. Sama-sama terkait dengan street photography dan juga eventnya hadir. Jadi kalau bicara street photography itu bicara sesuatu yang memang definisinya ada. Mau kita ambil dari ensiklopedia Britannica, dari street jalanan, tapi ruang publik itu bisa taman, bisa di pantai, bisa di tempat di pasar, bisa di pelabuhan dimanapun gitu ya. Jadi literally di situ. Memang banyak lah di street itu seperti itu. Tapi sekali lagi yang penting fundamentalnya. Perkara nanti eksekusinya seperti apa itu akan sangat personal. Jadi street fotografi itu adalah salah satu style fotografi atau genre lah ya, fotografi yang sangat personal. Jadi semua orang akan berbeda-beda dengan orang lain. Betul. Karena dipengaruhi satu cara pandang dia, persepsi dia terhadap lingkungan. Yang kedua attitude dia, gitu ya. Kemudian interestnya dia, dan yang terakhir adalah dipengaruhi oleh kurva belajarnya, learning curve-nya. Kalau misalnya kita belajarnya pertama kali dari Van Gogh misalnya ya, belajar dari gaya-gayanya Van Gogh, maka kita akan jatuh mirip seperti Van Gogh. Kalau kita belajar dari Alex Webb, maka kita akan jatuh seperti Alex Webb. Dan itu nanti akan menjadi sebuah muscle memory di otak kita. Karena ingatannya selalu ke situ ya. Jadi mau gimana pun ingatannya ke situ. Nah, itu sangat personal makanya. Nah, itu juga ada kaitannya dengan kenapa event ini muncul sekarang masuk event. Itu kira-kira event apa sih? Yang tahu saya festival ini, Mas. Festival yang pertama kali diadakan. Jadi yang event ini itu ya awalnya itu bahwa di Indonesia itu tidak pernah ada event yang khusus street. Keresahan kayaknya. Tidak ada event yang khusus street. Semua event-event street itu bahkan mungkin lebih banyak didominasi oleh penyelenggaranya itu dari store, dari brand gitu ya. Tapi memang itu pun tidak ada belum ke pameran dan mengakomodir seluruhnya event street photographer ini. Nah, akhirnya dari situ teman-teman Bandung nih, lebih spesifik teman-teman Bandung, ada 8 orang penggagasnya. Memang awalnya kita yuk bikin pameran, awalnya mau buat Bandung aja, tapi seiring perkembangan waktu ternyata senasional responnya, dan ini menjadi pameran foto street pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia nasional. Belum pernah ada event festival seperti ini. Dan nanti mungkin Pak Arif akan jelaskan festival ini tidak hanya pameran. Jadi ini juga melibatkan banyak komunitas dengan rangkaian acara yang isinya nyetrit semua gitu. Jadi memang ini tuh dasarnya itu, dan ini alhamdulillah kita berhasil ya. Mudah-mudahan lancar sampai hari akhir. Amin. Kita menyelenggarakan Bandung menjadi Translator ya. Bandung Street Photography Festival. Bandung nggak bisa diem ya. Getek gitu. Jadi hubungannya kenapa tadi dengan definisi dan sebagainya. Jadi daripada kita berdebat di ranah definisi, saling foto itu nggak bagus, foto ini bagus, tapi sama-sama street semua. Yuk mari sekarang kita tunjukin ini loh keragaman street ini melalui pameran, melalui sebuah penyajian sebuah karya. Nah, begitu karya itu ditampilkan, dipamerkan, orang masih bisa melihat
kemudian dia bisa menginterpretasikan Iya. street itu seperti tanpa harus membuat definisi. Iya. Kita tinggal lihat aja keragaman streetnya ya, di pameran itu, sehingga orang bisa memahami, oh street itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ya pada akhirnya mereka akan punya definisi secara Sendiri. individu. Ya. Itu pameran itu tadinya gitu. Karena terus terang aja perdebatan terkait dengan definisi street itu nggak selesai. berpuluh tahun Itu sampai berlanjut. itu mungkin lebih berat daripada perdebatan bumi datar. Bila ada berhentinya. Berarti ini nggak ada Tapi katanya bagus kalau misalnya terjadi dialektika Iya. terus Ya, kan. justru makin dialektikanya makin gede menurut saya, disparitas definisinya makin luas, makin kaya. Iya, betul. Ya, tapi mari daripada ribut-ribut Iya, dengan betul. definisi, dialektika dan sebagainya, yuk mari kita tunjukin karyanya, biarlah publik yang menginterpretasikannya. Jadi kalau kita membiarkan keributan, Mhm. apalagi di ranah medsos gitu, Mm. itu ya akan semakin melebar disparitas tadi. Tapi kalau misalkan ada event dan lain-lain gitu ya, kayak pameran, kita bertatap muka dan berbicara ya satu sama lain, ya akhirnya ada wasitnya kan. Jadi ketika akan terlalu melebar, dia akan kembali lagi dalam satu semangat gitu. Nah itu basicnya. Ya. Dan kalau di luar setiap kota yang paling bergengsi itu di Miami. Di kalangan orang street itu Miami, kemudian Brussels, Belgia, Belgia. Polandia, Warsawa, Warsawa, kemudian Dublin, Pisa, Treviso, Iya, kayak gitu itu Treviso. ada. Indonesia itu belum pernah punya. Ntar kan ada katanya. Ya, Iya. Ya, dan mungkin kalau di Asia pertama ya, Tokyo Oh, belum iya. pernah bikin. Tokyo belum pernah, kayak Bangkok belum pernah. Festival pertama di Asia dibikin di sekarang nih, Bandung. tapi kita untuk tidak yang tidak street. kalau di luar negeri bentuknya lomba, tapi kita bukan lomba. Kita lebih ke pameran ya, pamerkan. Mungkin ke depan Hmm. kita akan buka lomba, mungkin internasional juga bisa. Internasional. Gitu ya. Oh. Ya tapi Seru. mimpi kita lah. Tapi sementara ini mari kita mulai dari hal-hal yang lebih sederhana. Berarti sekarang lebih kepada mengakomodir dulu Mengakomodir semuanya. Ini semuanya aja biar sebetulnya udah kaget kan, Mari. Jadi niatnya lokal yang mau dirangkul itu komunitas-komunitas street Bandung. Tapi ternyata melebar. Sekarang permintaannya sudah senasional untuk Ya. ikut. Ya. Kota mana aja? Bandung, Jakarta, Jogja, Malang, Aceh ada. Surabaya, Aja ada. Aceh. Oh. Jadi total sekarang udah masuk karya berapa karya? Karya yang masuk mungkin di angka 153 54. Udah banyak. Target itu? target. Target sebetulnya kita hanya mentargetkan 150. Oh. Tapi tidak emang udah fix segitu atau tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Tidak ada? menutupkan kemungkinan kita akan, kalau ada yang masih mau submit bolehlah silakan, tapi tidak banyak gitu ya. Karena ini akan harus naik cetak kita ya. Oh. Karena waktu cetak itu cukup lama waktunya. Jadi, tapi boleh masih kalau 1 2 3 mah nggak apa, tapi kalau jangan sampai tiba-tiba ada 50 lagi gitu kan. Tiba-tiba satu angkatan gitu ya, prodi fotografi ikut semua gitu. Ya sih. Kita juga kaget sebetulnya bagaimana respon market ya, respon dunia street terhadap kegiatan ini. Kita nggak nyangka sebetulnya. Dan tiba-tiba beberapa sponsor hadir, hadir dari Jakarta langsung datang ke Bandung. Memang mereka ingin bekerja sama langsung dengan Bandung Street Photo Festival. Disebutin aja. Jadi namanya dulu itu Bandung Street Photo Festival. Kemudian akhirnya kita dapat, ya kita tadi udah sampaikan Ya, ya. fotografi. Jadi kita Bandung Street Photography Festival, tapi sekarang karena disupport penuh sama Fuji, kita sebut menjadi Fuji Film Street. Oh, oke. Meskipun ya, jadi alhamdulillah Fuji melihat bahwa ini buat industri sesuatu yang luar biasa. Dan kita akan support industri peluang juga. besar lah. Iya, kita juga akan support industri. Lah beberapa komunitas juga terlibat, beberapa media juga terlibat gitu ya, dan sebetulnya kita tolakin juga ya beberapa. Ya bukan karena kita mau sombong tolakin sponsor ya, tetapi beberapa yang mungkin intinya gini. Saat ini kita hanya membutuhkan sponsor yang memang dibutuhkan. Oke. Dibutuhkan dalam artian saya hanya butuh 5 gitu, nggak perlu butuh 10 gitu. Nah jadi ya udah 5 aja cukup, karena dengan 10 nanti managingnya lebih susah, karena saya butuhnya cuma 5 doang gitu, kira-kira gitu. Tapi one day kita akan coba Lebih banyak. lagi. Bahkan kalau permintaan community partner itu sekarang kemarin Jakarta juga udah minta ini dong community partner. Memang
kita bukannya sombong tadi, kita karena memang community partner kita sekarang yang mau diangkat Bandung dulu, gitu, bukan yang nggak mau dari Jakarta gitu. Dan ini permintaannya sudah banyak untuk community partner juga, ya alhamdulillah gitu. Tapi mereka mau paham gitu ya, mungkin. Dan kita pede untuk tahun depan mungkin kita se-Indonesia itu komunitasnya disatukan. Jadi saya banyak, mengingatkan juga ke teman-teman semua yang penggagas ini, karena kan dalam sebuah proses gitu ya, tidak ada yang besar itu awalnya dari besar. Nothing big Betul, start big betul. gitu ya. Jadi ya mari kita mulai dari hal-hal sederhana dulu tapi bagus. Kemudian kita evaluasi, kita tingkatkan. Mungkin sih 2-3 tahun ke depan nih baru akan sempurna. Tapi sekarang kalau ada kekurangan sana sini, Iya. yang ini belum bisa misalnya mohon maaf juga ya buat seluruh kalangan street fotografi di Indonesia. Kalau ini belum diakomodir, belum dipanggil, bukan karena nggak mau, tapi saya takut overwhelm, Oh iya, takut betul. melimpah ruah dan otaknya teman-teman kerjanya menjadi nggak karuan. Akhirnya festival ini tidak dapat intinya. Iya. Saya khawatir itu feel-nya nggak dapat. Jadi ya kita coba dulu dari sesuatu yang sangat sederhana dan kemudian berimpact, baru nanti mungkin 2-3 tahun ke depan kita akan punya sebuah festival yang sangat baik lah. gitu ya. Karena segala sesuatu Gitu, juga baik. harus ada try error. Harus ada trial errornya. Ini ya jangan sampai terlalu gede, errornya Malah gede. jadi error. Nanti kita akan malah jelek malah sana. jelek hasilnya, gitu ya. Iya, Itu aja mantap. sih. Saya khawatir. Evaluasinya Dan itu gitu biasanya ya. kalau kita mengadakan sebuah event terus jelek, itu biasanya orang malas menyelenggarakan berikutnya. gitu. Dan karena apa? Mentalnya udah kena mental lah, mental anak sekarang mah gitu ya. Nah, terus sekarang gini Kang. Dari 150 karya yang sudah masuk, itu kebanyakan mereka personal atau ada komunitas? Komunitas. Jadi yang kita undang itu ada 3 kelompok orang. Satu kelompok yang memang independen itu, dan itu hanya penamaan aja, supaya orang tidak terlalu mendikotomikan setiap street ya. Iya. Jadi ada independen itu ada orang-orang yang memang di street fotografi itu Sudah lama. di skena itu sudah sangat lama dan sangat jago sudah Iya. dianggap ya. Itu kita undang khusus gitu ya. Dan nanti juga akan di pameran dia akan mendapatkan tempat yang berbeda. Ada beberapa teman-teman kita yang memang berada di posisi itu yang pertama. Yang kedua ada kita undang melalui jalur komunitas. Jadi kalau jalur komunitas yaitu komunitas A, ya terutama yang community partner ya, yang ini ya, community partner itu lewat komunitas. Ada yang perorangan, jalur yang ketiga perorangan. Perorangan itu siapapun yang pengen silakan ikut. Dan ternyata yang justru menarik ya Kang Denny, yang perorangan justru paling banyak. Paling banyak perorangan. ya? Paling banyak yang perorangan. Oke. Dan itu semua berbayar ya, Itu submission fee berbayar. gitu. Ada submission fee. Ada submission fee. Iya. Kebayang, ternyata yang dari komunitas tidak terlalu banyak malah. Tidak terlalu banyak. Tapi yang perorangan itu yang paling banyak. Berarti animonya lebih banyak. Lebih ya? banyak. Makanya ini jadi bahan buat kita ke depan gitu ya. Buat ke depan nanti itu mau komunitas, mau siapapun kita anggap perorangan. Oh, Jadi berarti secara personal. secara personal ya Secara karyanya. personal gitu. Ya tapi sekali lagi ini nanti kita evaluasi ya Teh ya. Jadi itu sih sebetulnya intinya dari semuanya. Jadi ini tuh diadakannya kapan? Untuk diadakannya Bandung Street Photography Festival itu 8 hari aja. 8 Delapan hari. hari. Tanggal 1 sampai tanggal 8 Desember 2024. Tempatnya di Gedung ICCN di Jalan Braga nomor 3. Nah, nanti pada datang ya. ke Iya. sana. Nah, Harus. itu, Jangan lupa ya. itu salah satu gedung heritage-nya. Iya. Betul. Jangan lupa buat rekan-rekan Poi Dan mungkin, datang. Nah, dan mungkin kalau orang foto pasti Kang Majo belum nggak nyangka bahwa ada sebuah tempat yang ikonik di Braga yang ikonik untuk ngetrit gitu. Ada tempat yang bisa dipakai pameran gitu. Oh. Dan tempat Hidden itu gem. hidden gem. Hidden Dan gem. tempat itu bagi kita semua Iya. ya, bagi kami semua di kepanitiaan atau di penggagas ini itu seperti berkah gitu ya. Satu di Braga, depan Sarina, depan Braga Icon, Iya. yang tulisan Braga Iya. itu, dekat nanti dengan Braga Beken, nggak jauh, dekat dengan alun-alun Gedung Merdeka, wah pusat kota lah. Iya. Dan awal bulan. Dan Awal bulan. itu memang lagi banyak duit. Dan di openingnya itu tanggal 1, Jam berapa? opening jam 1 siang. Jam 1 Tapi
Tanggal Pagi-pagi. 1 itu hari Minggu ya. Hari Kang Minggu. Ben. Pagi-pagi kita akan ada foto walk. Silakan daftar. Nanti kita akan munculkan kampanyenya, link daftarnya nanti akan kita Nanti adalah sampaikan. di sini ya. Ada di sini Ada nanti lah, nanti di nanti sini. lah ya. Nanti bareng sama Agenda utama. agak apa hari Minggu itu nanti foto walknya bareng dengan Chris Chris Tuarisa. Tuarisa itu salah satu bapak streetnya Indonesia lah. Bapak Oke. Street Indonesia. Nanti tunggu aja, pantengin aja IG-nya IG. kita ya, Bandung Street Photo Festival. IG-nya kita semua pasti di situ. Nanti untuk daftar berapa? Nanti akan ada foto walk ya, Kang Iya. Den, dari Minggu pagi itu sampai jam 10. Kemudian nanti siang jam 1 ada opening. Kemudian opening itu nanti ada acara penjelasan produk dari Fuji Film. Silakan kalau mau tertarik mau beli kamera barunya Fuji, ya siapin uangnya. Siapin, Ya, gitu. Ya, teh. siapin kerisnya. Siapin krisnya. Kemudian Saya ada- mah siapin strapnya aja. ya boleh. Atau ininya aja, capsnya aja, tentu lensa. Yang berikutnya ada penjelasan dari divisi percetakannya Fuji. Terutama cara mencetak kertas yang bagus. Penting tuh. Penting banget. Nah, ini balik lagi. Dengan barusan ada obrolan dari tim cetaknya Puji. Nah, sekarang untuk karya-karya yang dipamerkan sendiri. Langsung dicetak Langsung apakah oleh langsung Fuji. cetak oleh Langsung. Puji sendiri? Wah. Langsung. Oh, Udah. oke. Berarti kualitas Berarti dah- kualitas Ya, udah dijamin lah kualitasnya. tidak ada Jadi, kuotasi lagi. saya tidak akan protes lagi dengan itu. Udah. Jadi udah aman gitu. Nah, kemudian setelah itu akan ada workshop dalam bentuk bedah foto nanti dari Pak Chris Tuarisa juga ya. Itu sampai jam 6 sore. sore. Nah, jadi silahkan untuk semuanya teman-teman semua yang ini hadir silahkan mengikuti Rangkaian rangkaian acaranya. acara. Dan ingat ya, berlomba-lomba karena foto walk dengan Bang Chris Tuarisa, baik foto walk maupun workshop itu kita batasi hanya 25 orang. Waduh. Silakan Wah. beramai-ramai Yuk. untuk daftar dan segera cepet-cepetan karena orang ke-26 Kenapa 25? Karena orang yang ke-26 tidak dianggap 25. Kenapa mesti Jadi gini, 25 sih? saya kenapa membatasi 25 gitu. Ini mungkin teman-teman semua kami harus ada risetnya. Yang pertama, kalau fotolog itu kalau makin banyak itu juga nggak Nggak bagus. efektif. Selama ini pengalaman kita yang paling efektif itu di angka 25. 25. 25 itu satu. Kenapa nggak dibikin jadi 2 season gitu? Iya. 25, 25. Nah, itu tadi. Saya setuju dibagi 2 season, tapi itu tadi yang biasanya gitu ya, biasanya kan tadi udah sampaikan kalau street fotografi itu Nah. selalu mencari keberuntungan. Misalnya, oh kalau pagi itu cahayanya lagi bagus. Oh, Nah, oke. yang daftar pagi yang jam 7 sampai yang jam 8 yang foto lebih beruntung dapat cahaya yang bagus. Nanti yang ikut di jam 10 sampai jam 12 ketemu sama sudut matahari yang jauh lebih tinggi. Bawa Ketemu lampu hujan. aja. Hujan kan gitu ya, kira-kira seperti begitu. Jadi dibatasi itu hanya untuk demi efisiensi dan efektif. oke. Tapi jangan khawatir, yang tidak ikut bukan berarti tidak bisa datang ke pameran, silakan datang ke pameran gitu ya. Kita pun juga ada rencana nanti dokumen-dokumen workshop itu akan kita publish juga gitu nanti setelah pameran. Gitu Oh, ya. pokoknya ini mahasiswa fotografi mah wajib Wajib, datang. Wajib. mahasiswa Wajib. fotografi Wajib, wajib. mahasiswa Wajib. wajib. Saya juga mewajibkan ke beberapa kampus gitu yang punya ini ya, kan, Iya. yang punya Mata kuliah fotografi. fotografi suruh datang. Gitu. Karena sebetulnya yang mau kita ciptakan nih, Pak nih, menarik Pak Arif. Yang mau kita ciptakan itu bukan hanya semata-mata pameran sekarang. Kita itu ingin menciptakan ekosistem street fotografinya yang di Bandung ini. Oh. Lebih memperkuat ya. Lebih memperkuat. Jadi Betul. sekarang gini, kalau misalkan teman-teman mahasiswa misalnya ya ikutan nih, kita kan sajikan bukan hanya pameran fotonya ya, tapi apa kata masternya ada. Ada edukasi lah yang Kemudian foto walknya langsung bisa diskusi dengan masternya bisa. Ada Terus kita bicara nanti brand Fuji tadi Fuji. gitu ya. Teman-teman mau menunjukkan kontennya ke orang-orang Fuji silakan Iya. ada kan gitu kan. industrinya Eh, ada di industrinya ada. gitu. Iya. Artinya ketika teman-teman punya keahlian, punya IG yang bagus gitu mau jadi
brand ambassador dan lain-lain sebetulnya semua ada di satu tempat. Ya, betul. Sehingga ekosistem itu, street photography itu bisa menciptakan ekosistemnya sendiri. Gitu. Bahkan kalau misalkan ada yang pingin diskusi, kenapa sih foto street ini kayak gini? Mungkin si yang pemotretnya juga ada di situ. Fotografernya ada. Fotografernya. Ya. Hari Langsung Minggu itu diskusi. dari beberapa kota sudah confirm mau hadir. Ya. Gitu. Jadi intinya kalau dalam sebuah ekosistem, bisnisnya, industrinya, pelakunya, Pelaku. akademisi, store, macam-macam itu harus bergerak bersama. Iya. Nah ini yang kita akan coba bangun. Ya kecil dulu nggak apa-apa, gitu ya. Nanti Betul. jadi gede. Saya akan bilang ke teman-teman juga, kami juga, kita duitnya ada, nggak ada, ya udah kita berusaha aja dulu, gitu, secukupnya. Gitu. Jadi jangan kita kehilangan arah gitu karena kita tidak punya anggaran dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita belum keluar uang sendiri ya Pak. Belum keluaran sendiri, Wah. alhamdulillah. Gitu ya. Tapi keluar uang bersama-sama. Ya. Bersama-sama enggak sendirian tapi sama-sama. Tapi dibayarkan dulu. Udah dipakai. Ya kopi, dia kopi. Jadi Aduh, begitu. gaskeun lah. Ya, oke. Ya, saya Dulu lagi ya. ditunggu gitu ya buat teman-teman semua dari kalangan mahasiswa, adik-adik dari mahasiswa, dari dosen, dari akademisi, dari industri, dari manapun untuk hadir di acara itu. Nah, terus untuk selama rangkaian pameran tanggal 1, tanggal 8. Kalau tanggal 1 udah jelas lah padat ya acaranya Iya, dan pembukaannya. pasti bergizi semua. Ya, Nah, Sampai dari malam. tanggal 1 sampai tanggal 8. oke. Apakah kita cuma akan- pameran Ya, aja? kita tanggal hari Rabu itu akan ada foto walk dengan komunitas terbesar di Bandung, namanya Rabu. Rabu. Rabu Motret. Rebu Motret Ya, hari berarti tanggal 4 ya. Mereka Tanggal pagi pagi, biasanya. kita acara pagi dari jam 8 sampai jam 10 kita akan ada foto walk, terus ada workshop juga, diskusi dan sebagainya di situ. Kemudian hari Kamis, Hari Kamis sore ada ngadu gambar by Ngadu Kemis gambar. Moto ya. Kamis Ya. Potret. Jadi Kamis Potret itu sama dimulai dengan workshop jam 3 sore, kemudian dilanjutkan dengan foto walk di sekitar alun-alun Braga dan sebagainya. Kemudian baru nanti ada ngadu Ngadu Gambar. Gambar. Oke. Terus ngadu foto gitu ya. ngadu foto. Nanti Ngadu gambar hari begini. Sabtu. Hari Sabtu Pak. Hari Jumat ada Jumat. penampilan sulap. Ah, Pak Tarno. Bukan. Bukan. Ya ini kita nggak tahu, Prop. tapi, ada penampilan sulap yang disupport juga sama sponsor kita ya. Oh, Mang Mei juga bisa sulap. Iya. 20.000 jadi hilang. Hari Sabtu ada nyelam, Nah, Ada Sabtu nyelam? malam, nyetrit malam. Oh, oke. By teman foto Bandung. teman foto Bandung. Teman foto Iya, Bandung. itu spesial Ternyata. nyetrit malam. Jadi pagi, sore, malam ada semua tuh. Ada semua. Oke. Nanti pas Rabu pagi, penutupan, Kamis sore dan Malam. nyetrit malam ya. Nyetrit malam. Oh, nanti oke. pas penutupan itu ada workshop lagi Workshop Workshop lagi. lagi. dari Bimo pembicaranya ya, Bimo Ya. Praditya. Itu juga ada foto walk lagi Mhm. pagi, kemudian ada workshop sore dan closing nanti. Berarti selama tanggal 1 sampai tanggal 8 full. 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 Ya. Nyetrit. Festival namanya Pokoknya juga. jangan lupa pantengin dan selalu datang. Ya. Tanggal 1 sampai tanggal 8 nggak akan mubazir. Nyesel kalau enggak. Kalau nggak datang disalahin. Nah, Pokoknya full nyetrit gitu. full nyetrit aja. Nyetrit ada ketat kumaha tuh. Namanya Abi mah nyetrit resep nu logor-logor. seru ternyata. Pak, pokoknya kita doain lah sukses Sukses. buat Amin. Bandung Ya. Street Photography Festival. Festival. Sekarang jadi Fuji Film. Bandung Street Photography Festival. Jadi Fuji Film Bandung Street Photography Festival. Festival. 2024. 2024. Berarti ada berikutnya. Berikutnya. Oke. Nah, ini juga mungkin terima kasih juga pada seluruh pendukung ya yang mewujudkan ini. Asalnya mah tadinya ini tuh dari ngobrol-ngobrol di warung kopi. Warung kopi. Nah, jadi mau warung kopi. Jadi ujung-ujungnya jadi gede Jadi gini gede. gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sebetulnya gayung bersambut. Kan Ya, sebetulnya betul. tadi benar kata Kang Mai. Jadi ini sebetulnya adalah ada keresahan gitu. Ada keresahan, ada keinginan gitu tapi belum terwujud dan sekarang mungkin kalau istilah bahasa sederhana bucat bisu lah Bucat. gitu. Jadi sekarang ada ruangnya gitu. Iya. Dan dasarnya karena kecintaan. Betul. Kecintaan pada street gitu ya. Jadi pada akhirnya masing-masing mengambil porsi sendiri-sendiri, mengambil peran sendiri-sendiri. Dalam arti ketika kepanitiaan ini
tidak ada sampai sekarang ini kamu seksi ini, kamu seksi ini, nggak ada. Pokoknya jalan. Kita yuk pameran, Buat ketuanya. kurang iya. Bawa ketuaan apa? Kita yang mengetuakan beliau gitu. Tapi yang paling seksi ada, Pak. Jadi semua jalan masing-masing ya, karena kecintaan pada street fotografi semua jalannya. Ih, seru. Apapun berawal dari sini. Ya. Betul. Tapi nanti dari sinilah titiknya, nanti Titik. berangkatnya bagaimana nanti street fotografi itu akan menjadi Betul. besar ya. Insya Allah. Pokoknya Bandung mah tong sieun ngalengka. Bandung ada tongeren, existing deh. Ada tongeren Bandung. Banyak Bandung itu street fotografernya juga banyak gitu. Makanya Yang personalnya juga. yang personal banyak dan sebagainya, dan alhamdulillah lah ya ternyata gayung bersambut lah. Gayung besar. Tapi Mas takung kata orang. tapi yang sekarang yang Semesta masuk mendukung. ada yang dari luar nggak? Apa itu? Luar negeri. nasional, luar negeri atau Gini, Kemarin sempat ada yang beberapa beberapa bertanya masih. dari luar negeri, tapi udah tahan dulu deh. Oke. Jadi Saya- kita saya- tolak. kita bilang sabar dulu ini untuk lokal dulu. Nanti tahun depan lah mudah-mudahan kita akan undang dari seluruh Internasional. internasional. Kemarin udah ada beberapa DM masuk gitu. dari Polandia masuk. Nah, nanti dulu sekarang untuk khusus untuk Nanti dulu deh. Indonesia citizen. Indonesia aja dulu, untuk Indonesia Citizen aja dulu supaya kita Kitanya kuat Lebih dulu, fokus guyup waktu dulu lah. lah. Ya, kayak Tapi tadi penasaran submission fee-nya berapa nih? submissionnya kita bagi-bagi ya. Jadi ada beberapa jenis. Oh, saya nggak kebagian. Yang pasti 150.000. 150.000 untuk Masih bisa perorangan. terjangkau lah ya. Satu foto. Satu foto. Kemudian untuk komunitas itu 100.000 ya. 100.000. Kemudian untuk mahasiswa 75.000. Coba mahasiswa ayo, Ayo. coba. Mahasiswa harus ada yang Kalau ikut nih. pengen dapat Dan sertifikat. itu satu kita akan sediakan sertifikat nanti. Oh. Dan juga fotonya itu akan kami kembalikan. Nah, di dalam ada tambahan satu lagi Kang Iya. Dan ya. Di dalam pameran itu nanti ada program lelang. Nah, Oke, nah itu itu. lelang. Jadi foto-foto yang Lelang dipamerkan foto. itu dilelang. Nanti akan ada aplikasi yang kalau pengunjung Semua Semua. foto Oh, nggak kecuali ada yang bersedia kriteria. pada saat yang awal. tidak bersedia. Yang bersedia, yang tidak bersedia nggak apa-apa. Oh, Tapi yang oke. bersedia nanti akan masuk ke aplikasi lelang. Nanti kita tinggal milih pengen foto ini, VTO ini diambil gitu. Ini sesuatu yang Sesuatu. baru. Jadi Ya. kita buka. Mak itu tadi Teh sama Kang Mai. Jadi kita ini harus menciptakan ekosistemnya. Jadi Betul, betul. nah nanti kan ini sekarang kita ngelelang nih. Kita membiasakan dulu si fotografer mau nggak ngelelang foto. Karena belum semua tentu mau. Betul. Gitu. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, pembelinya gimana? Apakah kita nanti memfasilitasi pembeli? Belum tentu. Tapi fotografer juga harus dilatih untuk mencari pembelinya kan. Iya. Sehingga setelah itu jadi kebiasaan, hal-hal itu tuh jadi akan jadi kebiasaan. Jadi apa? Bagus gitu Betul, untuk bagus. perkembangan ekosistem gitu. Nah, intinya sebetulnya lelang itu kan kita melihat dari sisi komersil dalam artian gini. Sebetulnya street photography itu bernilai nggak sih? Nah, itu yang kita harapkan. Bernilai, itu sangat bernilai. Dan kadang-kadang dari kitanya sendiri, saya sebagai fotografer harus mampu dong menghargai karya saya, memvaluasi harga saya. Gitu ya, jangan sampai ketika diajak lelang mau nggak, aduh saya nggak pede, ya gimana saya mau menghargai karya saya gitu ya. Jadi saya harus bangga dengan apa yang saya eksekusi di jalan gitu, dan itu kita tunjukkan. Jadi nanti akan ada lelang. Iya. Setelah lelang itu nanti barangnya diambil setelah penutupan yang dicetak itu silahkan diambil. Dan kalau yang tidak laku dilelang, itu nanti akan dikembalikan ke fotografernya masing-masing. Jadi jangan khawatir, sebetulnya biaya-biaya itu nanti juga akan kembali ke mereka dalam bentuk barangnya. Jadi itu tuh nanti misal karena kan fotografer sekarang hanya bisa motret ya, motret aja. Dari kalau menjualnya kan Kemana? itu beda aspek kan. Ada marketing, ada apa, Iya, apa. betul. Nah ini kita tuh berlatih, dan kita harus latihan itu. Mungkin saya akan lobby Pak Arif misalkan ya. Pak Arif lobby saya, dan beli dong misalkan. Itu kan di label 750 ribuan tuh, harga dasar awal tuh. Oke Pak, saya beli 750 ribu. Terus Pak Arif saya lobby lagi, Pak Arif beli foto saya 2,5 juta gitu kan. Nah kan itu bagian dari si lobby itu kan. Pada akhirnya bagaimana mengundang rasa. Kadang-kadang kan seni itu kan tidak bisa hanya kita mengandalkan orang lihat terus oh suka saya beli ini 1 miliar kan nggak gitu. Iya.
tapi diceritakan dulu Ya, ada ya, apa betul. ada apa baru Ya. sampai akhirnya sebuah karya Ya. seni itu laku. Betul. Dan kalau tidak laku sekalipun gak ada masalah. Yang penting kita sudah berani memvaluasi Memvaluasi karya karya. saya. Karena kadang-kadang kita itu inferior gitu ya. Saya membuat sesuatu, menjalankan itu, kemudian saya ini berapa harganya? Bingung. Aduh, biasanya berapa ya? Nah, itu kita itu kayak begitu. Kalau luar negeri kan udah biasa ya. Iya, betul. Nyetak $10, nyetak 2 sekian dolar, silahkan kirim pakai PayPal, saya kirim kayak gitu. Kayak gitu. Berani dia, fotonya biasa-biasa aja kok menurut sudut pandang saya Iya. biasanya ya. Lah kenapa kita foto yang bagus itu nggak berani bilang, oke kalau mau nyetak sekian, mau lelang harganya sekian, berani gitu loh. Iya. Nah perkara nggak laku mah nggak penting, yang penting Tapi yang penting ada proses dulu ya. betul, ada proses mengapresiasi karya kita sendiri oleh kita sendiri Iya. yang paling penting. Ini lelangnya tertutup apa terbuka lewat Terbuka, aplikasi lewat itu? aplikasi. Aplikasi. Ya. Nanti Terbuka, kalau sudah jadi- kalau udah milih sih udah selesai biasanya nggak ada lagi. Jadi model marketplace nanti bentuknya. Oh gitu. Jadi Tapi nggak ada- misalkan untuk masalah nego harganya nanti dari sini sama dengan itu diarahin ke fotografernya. Nah, Oh. Basic price-nya 750.000. 750. Jadi kalau nggak mau diskusi apapun 750.000 dapat. Tapi kalau 750.000, oh ternyata saya mau lah ini 500 boleh nggak? Ya udah dengan fotografernya aja ngomong. Oke. oke, Untuk deal-dealan akhir dengan Iya, fotografernya. iya, gitu ya. Supaya lebih mudah aja lah dibuat sederhana. Kita belum sampai pada lelang yang sifatnya Terbuka dan dan profesional gitu, adu harga Iya. gitu. 500. kecuali memang Siapa yang fotonya sangat berani luar gitu ya? biasa gitu. Kalau ini kan ya paling tidak Upaya kita biasakan ya, untuk untuk mengevaluasi dulu. Oh berarti termasuk hak cipta segala macam itu ditanggung sama fotografernya ya? Tetap. Jadi yang kita berikan ke mereka hanya barangnya itu saja. Sementara hak ciptanya ada di Masih di fotografer. Ada Oh, fotografer. Artinya masih di fotografer kalau mau cetak lagi, mau jual lagi silakan. Mau bikin Oh, 10 cetakan berarti- bukan hak eksklusif. enggak ya. loh. Yang Lepas. dilelangnya itu cuman yang Foto saat itu. foto saat Saat itu. itu di pameran. Berarti si file tetap Tetap masih milik milik fotografer. fotografer. Jadi kalau fotografer mau cetak lagi dan jual lagi, silahkan. Oh, Gitu Oke. kan. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk melipat gandakan karya. Tidak untuk Tidak. kemungkinan. Dan itu memang terjadi dimanapun. Oke, siap. Kecuali kalau kita melepas hak hak properti apa Betul. namanya, hakinya, Kakinya itu mungkin harganya bisa sangat mahal. Betul. Tapi kita lepas hakinya gitu. Seperti Ih, begitu. seru Oke, juga. seru Tapi ini ya. pembelajaran sih. Pembelajaran. Ya, ini sebetulnya semua Kang Willy, semua adalah bagian dari proses belajar. belajar. Gitu. Masyarakat belajar menghargai fotografi Banget dan ekosistem street fotografi juga bisa mengevaluasi Betul. gitu ya. Orang-orang street fotografi juga bangga terhadap street Fotonya. fotografi, fotonya. Jadi Betul. jangan sampai saya ngaku-ngaku orang street fotografi tapi tidak bangga terhadap fotonya. Ayo kebanggaan itu harus diciptakan. dibangun. Aduh, ternyata. Jadi iya nya, jadi kepacunya Ya. Mang Mei. Hayo tuh Ya, ngadain. Tuan kuda. Itu lagi. Dan kita sih nggak bagus-bagusan, wah ini paling hebat, ini paling bagus, nggak ada gitu. Yang penting kita menghargai karya kita sendiri. Udah itu aja. Penting banget. Siapa yang mau menghargai karya kita kalau bukan kita sendiri kan? Iya. Gitu. Betul. Itu aja. Minimal dari kita. Nah, terus untuk ini submit foto tadi kan, pengiriman foto ini apakah ada kuratorial dari Dari pihak pihak panitia atau gimana? diserahkan kepada fotografer. Sebetulnya nggak Nggak ada. Nggak ada. Jadi apa yang dikirim Itu yang- walaupun ada beberapa yang misalkan secara etik misalkan ya penilaian kami kita minta ganti foto. Ya. kali. Oh, Oh, Misalkan ada. yang naiknya foto homeless, yang kayak gitu-gitu itu Mengemis itu ya, kita kita tolak. ganti. Oh, tetap ada ya. Ada etika ya. Ada etika. Yang berikutnya kan siapa kami gitu yang bisa mengkurasi foto kira-kira seperti itu ya. Sehingga kita kurasi itu kita berikan ke orangnya. Silakan menurut kalian mana yang terbaik itu yang ditampilkan. tapi minimal mereka mengikuti kode etik Yang penting kaidah. kaidah. Kaidah Oke. strict dipakai. Karena pada dasarnya kan nanti apa yang ditampilkan walaupun misalkan yang proyeknya personal banget itu ada yang ditampilkan, tapi ya itu menjadi tanggung jawab dari fotografer itu tanggung jawab kan. Oke. Kembali ke sana ya. Apalagi ini pameran ya. Iya. Ya, Pameran itu kan kalau di kesenian bentuk sebuah validasi ya. Betul. Iya, betul. gitu. karena kalau kurasi itu kan biasanya percaya nggak orang itu sama kuratornya. Ya, subjektivitasnya lebih tinggi lagi. Dan kadang-kadang nggak mau lah kalau dikurasi nggak ikut. Ya, ada yang begitu. Berarti sekalian pembelajaran mereka Pembelajaran juga. kurasi Menghargai karya karya sendiri. Karena kadang-kadang, tapi menarik ya ini Kang Mai teh.
Jadi ini real case. Jadi kalau teman-teman itu kalau di IG itu kan publish, wow, ratusan foto dipublish setiap saat, mungkin dalam sepanjang karirnya. Begitu kita undang pameran, semua orang bingung siapa yang akan foto apa yang akan masuk pameran. Wah, itu mengkurasi sendiri aja bingung. Itu artinya kita menganggap level pameran itu sebagai sesuatu level yang berbeda Iya, dengan posting di betul, di sosial Instagram. media. Betul. Sehingga orang begitu Mesti hati-hati. ini fotonya bagus gitu, tapi di IG bagus. Tapi saya nggak pede lah ya. Ada berapa banyak teman-teman gitu Iya, ya. betul. Saya nggak pede kan mau ikut pameran, udah nggak usah ikut aja pameran gitu. Padahal fotonya bagus-bagus di IG gitu. Inilah mentality gitu ya dari sebuah event seperti begini, dan itu harus dibangun. Padahal kalau secara publish ya, di IG itu publishnya orang hampir seluruh dunia yang melihat begitu gitu kan. diajak ke pameran. Malah ini mungkin rahasia kemarin ya Pak ya, sempat ada isu-isu sampai tanggal berapa tuh peserta masih sedikit masuk. Kenapa? Banyak yang nggak pede untuk ikut pameran. Itu terjadi. Itu terjadi. Aduh, saya fotonya jelek-jelek. Iya. Fotonya ini. Jadi karena misalnya tahu Pak Arif, misalnya tahu beberapa orang yang biasanya treat, mereka pas mau posting, aduh saya nggak pede. Akhirnya ya perlu kita datang ya, kita datang ke sini, kita jelasin ya udah berpameran aja. Dan ternyata pas masuk orang-orang yang bilang nggak pede itu foto-fotonya Bagus, foto-foto terbaik ya keluar. Jadi kita trigger gitu ya, karena kalau mentality kita untuk pameran di lokal aja Udah udah down. down, apalagi nanti luar negeri. Jadi kita pengen mengangkat sebetulnya ke depan, mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan tuh street fotografi di Indonesia terus levelnya sama dengan di luar negeri. Amin, Harus amin. mengudara ya. Harus. Jadi buat mahasiswa nanti beneran harus datang. Jadi nanti itu ada, kalau saya lihat selewat ya foto-foto yang ada di sana itu foto-foto yang fresh, yang belum pernah ada di medsos manapun ada di sana. Foto-foto yang viral dan pernah viral ada di sana. Oh, Foto-foto yang mendapat penghargaan di beberapa tempat ada juga gitu di sana. Jadi nanti campur itu foto itu dan pokoknya harus Ya, bagus banyak untuk belajar. Ada foto yang gayanya geometri, urban, ada yang humanitarian, ada yang gestalt, juxta, semiotik, macam-macam. yang simbolisme Simbolisme ada semua. Sangat luar biasa. Yang negatif space, yang macam-macam itu beragam banget kan itu. Dan itulah kekayaannya street photography. Wah, Iya, karena perspektifnya dari Banyak orang. banyak Dari orang. Kalau maaf itu ya, kalau moto Gunung Bromo kalau perspektif beda jadi nggak bagus kan. Ya. Karena ada satu sudut Perspektif Bromo gimana gitu kalau nih? moto kan dari sini kan. Iya. Pindah aja ke tempat lain belum tentu bagus kan. Iya. Jadi semua orang perspektifnya harus dari sini, Iya. sini. jadi Oke. diseragamkan gitu ya. Seragamkan gitu. Viral. Viral. Nah gitu teh. Itu kalau misalnya untuk mahasiswa yang untuk memberikan hasanah yang banyak gitu ya, wawasan yang lebih luas lagi. Untuk dosennya boleh nggak meneliti dengan event ini? boleh banget, banget. silakan. Boleh Silakan. banget. Kalau saya sih, ya kemarin salah satu yang tadi sampaikan dari Telyu juga ya, dosen fotografi Telyu Pak Satria gitu ya. Juga kepada otak saya, boleh nggak saya datang ke sana sama rombongan? Saya akan datang, mau belajar. Justru itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan, diskusi lain sebagainya. Bahkan kita itu mempersiapkan pameran itu insya Allah ya ini hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Tapi kita berusaha mengangkat pameran itu pada tempatnya. Karena itu. Jadi ibarat kata gini, pertama kan pameran itu harus diperhatikan saat kita menempatkan foto pada bingkai, menempatkan bingkai pada tempatnya, menyiapkan katalognya, dan itu proses yang kita lalui, kita ambil. Manajemen pamerannya. Kenapa? Karena ya pameran itu foto itu bagus atau tidak bagus, mahal atau tidak murah juga bagaimana kita mengemasnya kan. Betul. Bukan hanya kontennya saja tapi bagaimana dikemasnya, mantas atau tidak, tempatnya seperti apa gitu. Nah, kita berusaha menjalani itu supaya apa? Supaya memang street photography ini, street photographer dan foto-fotonya juga kita tempatkan pada tempat yang layak. Ya, dan buat teman-teman nanti mungkin kalau kita siapkan katalognya, buku katalog mungkin bisa didapat. Kita belum tahu nih mau cetak berapa banyak gitu, tetapi
kita akan siapkan katalog, buku katalog foto gitu. Yang Itu dipamerkan. secara free atau berbayar? Berbayar. Berbayar. Ya, karena kita buat eksklusif. Ya, gitu. Dan itu banyak informasi menarik nanti di katalog. Aduh. Kan seperti itu teh ya. Itu gratis atau berbayar? Kalau kita gratis edukasinya nggak ada. Tapi kalau misalkan berbayar, kalau orang seni pasti paham ya bahwa katalog ini berbayar. Iya. Dan itu tapi bisa jadi untuk riset, bisa untuk apa Betul, dari situ. betul. Nah itu menariknya. Jadi kita satu sama lain itu Saling mendukung Saling ya. saling mendukung pada porsinya gitu ya. Dan sudah seharusnya begitu. Ya, Iya. gitu. Ya. Dan menjadi sebuah salah satu penghargaan Iya, Betul, penghargaan terhadap untuk karya. untuk pengkarya, Pengkarya. untuk panitia, Betul. penyelenggara juga. Iya. Dan diharapkan event ini akan terus berlanjut. Ya. Iya. Dan workshop pun kita ada bayarannya. Workshop itu 50.000 ya, berbayar ya, untuk peserta workshop. Tapi 50.000 itu kita bisa tukarkan ke makan dan kopi. Kopi. Wah, Sebenarnya cuma kembali lagi udah ke mereka. kembali lagi. Kembali lagi ke mereka, sebenarnya panitia cuma nge-manage aja uang mereka. Manage aja. Tapi ya itu tadi Kang Mai sama Teh ya. Jadi gini, kayak pameran ini harus begini. Katalog berbayar, ini berbayar. Kenapa? Ya karena memang seharusnya Iya, begitu. betul. Ya, Harusnya begitu. Kalau kita dari awal kita edukasi dengan yang serba gratis, ya tuh seni kita nanti ya di situ Iya. aja. Akhirnya diminta orang. ya. Nah, Akhirnya diminta Pas orang. gitu diminta orang nggak dikasih, kan di gratis ke. Iya, kan gratis kan, gitu kan. Terus orang kalau gratis itu bisa jadi tidak mengedepankan rasa tanggung jawab. Ya. Ya karena gratis ya udah sangat nawe kan gitu. Iya. Seperti itu. Itu yang kita tidak harapkan ya. Oke, berarti mereka mengkurasi karya-karya mereka sendiri yang minimal nominalnya itu. Iya. Iya, betul. Setuju itu, benar. Jadi kalau di pelajaran seni mah kan emang gitu ya. Nggak tahu sih. Kayaknya kalau dapetnya pagelaran ya banyak dulu. Iya. Karena kalau kita pelukis seni rupa bikin lukisan Ya, terus gitu. gratis kan enggak. tuh. Masa sih. Karena gini ya, pada saat kita mengambil foto itu bukan hanya karena mengambil foto ya. Di Iya, situ ada betul. investasi yang banyak. Betul. Investasi belajar, belum dari alat, belum dari waktu, belum investasi yang paling banyak adalah cara berpikir, Iya. mengkompos itu kan investasi yang gede dari sebuah foto gitu ya. Jadi kalau kita tidak mau menghargai foto kita sebagai sebuah investasi, ya terus mau jadi apa gitu kan? Oh, mau jadi apa? Menjadi Pokoknya Memang sih ya, Sobat Boy. apa istilahnya? Kalau hobi praktisi ya udahlah, moto-moto lebih baik. Kalau dapat duitnya ya untung, tapi harus kita pikirkan juga. Betul. Kan, gitu kan. Betul. Seperti itu. Ya kita hook lagi acaranya 1 Desember sampai 8 8 Desember. Desember 2024. Terus Dibuka dari jam 7 Jam pagi 7. sampai jam 9. malam. Lokasi? malam. Di Braga, Braga. nomor 3. Braga bukan Braga. Gedung ICCN. Gedung ICCN. ICCN Jalan Braga nomor 3. Pokoknya Kalau patokannya pinggir itu landmark aja apa? Braga. Berarti pinggir apa ya? Kalau tempatnya di Filosofi Kopi. Depan Sarinah. Depan Sarina. Depan Sarinah. Seberang Depan seberang Sarinah. Sarinah. Dan di dekat Braga Icon. Icon ya. Dan jangan lupa Pokoknya jangan isi lupa. nanti formulirnya untuk yang mengikuti workshop Iya. atau Nanti ada di foto. sini lah. Betul. Ada di sini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 kalian yang tidak datang pasti akan menyesal. Ya. Menyesal. Karena padat acaranya. Kalau summit sudah closing ya. Oh, Karena summit sudah udah memenuhi closing target. katanya. Tapi Ya, nggak apa-apa. silakan. Apa-apa. Apresiasi Hadir aja. saja nanti pamerannya dan jangan lupa beli katalognya karena itu akan berguna untuk teman-teman Ada semua yang belajar. merchandise juga loh ya nanti di sana. Oh ya, apalagi nanti ada Fuji mau demo kan ya. Datang. Ada merchandise. Tuh, siap. Bagi-bagi merchandise Saya juga mau kamera. kalau itu. Saya juga kalau itu mau. Saya juga lah. Oke teman-teman semua kita tunggu ya semuanya di sana. Kita ketemu di sana di acara Fuji Film Bandung Street Photography Festival 2024. Ya, kita Oke. tunggu. Kami tunggu semua di sana ya. Sampai ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Boy. Boy. Atur nuhun. Atur Terima nuhun. kasih. Atur nuhun juga sudah dikasih kesempatan ya. Gitu.